Selamat malam, Bapak Budi Suwarto. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang untuk UAS Cloud Service saya. Jadi di sini saya merancang satu web. Judulnya adalah Cloud Native Smart Queue Management System. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Putri Jasa dengan NIM 27023808885. Langsung aja pertama. Nah, di sini ada problemnya. Nah, problemnya ini di mana proses antrian pada layanan publik masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan sistem terpusat yang sulit diskalakan. Ketika terjadi lonjakan pengguna, sistem sering mengalami keterlambatan respon, error, dan penurunan kualitas layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem antrian berbasis cloud native yang mampu menangani beban tinggi secara andal dan dapat dimonitor performanya secara real time. Nah, tujuan sistem ini adalah Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah merancang aplikasi antrian berbasis cloud native yang scalable, reliable, dan mudah diobservasi. Sistem diharapkan mampu menangani peningkatan jumlah pengguna tanpa penurunan performa serta menyediakan metrik yang jelas untuk analisis performa dan reliability. Nah, untuk overview arsitektur sistemnya, sistem dirancang menggunakan arsitektur cloud yang terdiri dari front-end web, back-end API, database, serta komponen monitoring. Setiap komponen dijalankan secara terpisah untuk meningkatkan fleksibilitas, scalability, dan kemudahan pemeliharaan sistem. Nah, front-end. Apa itu front-end? Front-end merupakan aplikasi web yang digunakan oleh pengguna untuk mengambil nomor antrian dan melihat status antrian secara real-time. Front-end berkomunikasi dengan back-end API melalui protokol HTTP menggunakan pendekatan REST. Nah, untuk back-end API-nya, back-end API bertanggung jawab dalam proses request dari front-end, mengatur logika bisnis antrian, serta menyimpan data ke dalam database. Back-end dirancang sebagai layanan stateless, sehingga mudah untuk diskalakan ketika beban meningkat. Untuk database digunakan untuk menyimpan data antrian seperti nomor antrian, waktu pengambilan, dan status layanan. Sistem ini menggunakan PostgreSQL sebagai relational database karena stabil dan cocok untuk transaksi data terstruktur. Nah, untuk monitoring dan observability, ini untuk memastikan performa dan reliability sistem. Digunakan mekanisme monitoring dan observability. Prometheus digunakan untuk mengumpulkan metrik performa, sedangkan Grafana digunakan untuk memvisualisasikan metrik tersebut dalam bentuk dashboard. Nah, ini untuk deployment strateginya. Setiap komponen sistem dikemas dalam kontainer Docker untuk memudahkan proses deployment dan pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk dijalankan dan diskalakan secara fleksibel di lingkungan cloud. Nah, ini metrik pentingnya. Beberapa metrik utama yang digunakan untuk memahami perilaku sistem antara lain ada request per second, ada P95, response time, ada error rate, penggunaan CPU, dan memori backend, serta latency database. Metrik-metrik ini digunakan untuk mendeteksi potensi bottleneck dan degradasi performa sistem. Nah, ini adalah load testing overview. Load testing dilakukan untuk mensimulasikan kondisi akses pengguna secara bersamaan dan mengamati respon sistem. Simulasi beban dilakukan menggunakan perintah command line untuk mempresentasikan kondisi normal dan kondisi beban tinggi. Nah, ini untuk load skenario yang load. Pada skenario yang bebannya normal, sistem diuji menggunakan 50 pengguna konkuren selama 60 detik. Skenario itu bertujuan untuk melihat performa sistem dalam kondisi operasional sehari-hari. Nah, ini ada WRK T2 C50 D60S menggunakan HTTP API q.com/q. Nah, di sini tuh apa sih? Nah, di sini WRK bertujuan untuk WRK itu adalah tool load testing berbasis command line. Nah, T2 itu berarti artinya dia memiliki dua thread. Dan C50 adalah ada 50 concurrent user. Karena tadi kita menggunakan 50 pengguna concurrent selama 60 detik. Nah, di D60S itu berarti kita ngambil durasi 60 detik, dapat 60 second. Nah, /q adalah endpoint ambil nomor antrian. Nah, perintah ini digunakan untuk mensimulasikan
kondisi beban normal dengan 50 pengguna yang mengakses endpoint pengambilan nomor antrian secara bersamaan selama 60 detik. Nah, ini untuk skenario yang high load. Pada skenario beban tinggi, sistem diuji menggunakan 300 pengguna konkuren selama 60 detik. Skenario ini mempresentasikan kondisi lonjakan akses pada jam sibuk. Nah, misalkan kita kayak tadi WRK kan. Sistem WRK adalah load testing berbasis command line. Kita langsung aja ke tempat. Berarti ini ada punya 4 thread. Dan kita menggunakan C300 di mana ada 300 konkuren user. Dan simulasi kondisi peak dan lonjakan user, berarti tetap aja masih 1 menit. Nah, perintah ini digunakan untuk mensimulasikan kondisi beban tinggi dengan 300 pengguna konkuren yang mengakses endpoint yang sama dalam waktu bersamaan. Nah, ini hasil simulasinya. Hasil simulasi load testing tabel berikut menunjukkan hasil simulasi performa sistem pada kondisi beban normal dan beban tinggi. Berdasarkan metrik utama yang diamati, nah ini nih, ada RPS-nya, dia kalau di normal itu ada 120, tapi kalau di highlight itu 280. Nah, apa sih RPS itu? Jumlah request yang bisa diproses per detik. Nah, sekarang ada P95 respon time. Di normal load kita bisa dapat 320 ms, sedangkan di highlight itu 2,9 second. Nah, P9 latency ini adalah berarti artinya 95% request selesai di bawah nilai ini. Nah, ini ada error rate. Di normal load nilainya adalah 0,4%, sedangkan di highlight itu 6,8%. Error rate ini apa? Persentase request yang gagal. Nah, di metrik CPU backend usage, normal load ada 58%, sedangkan high load ada 96%. Nah, CPU backend ini apa? Indikasi bottleneck komputasi. Nah, metrik yang terakhir ada database latency. Di normal load kita dapat 90 ms, dan di high load kita dapat 480 ms. Database latency adalah waktu eksekusi query. Oke, lanjut. Nah, ini ada sumber metrik Prometheus dan Grafana. Sumber metrik observability, metrik performa sistem diperoleh melalui dashboard observability berbasis Prometheus dan Grafana sebagai berikut. Yang pertama ada request per second menuju HTTP request rate panel. Yang kedua ada P95 response time, itu ke latency histogram panel. Yang ketiga ada error rate, dia menuju HTTP error rate panel. Nah, ada CPU backend usage, tadi menuju non exporter CPU usage panel. Nah, yang terakhir ada database latency, itu mengarah pada PostgreSQL query duration panel. Nah, ini ada analisis performa yang di normal load. Nah, analisis performa yang normal, pada kondisi beban normal, sistem mampu menangani request dengan stabil. Kayak misalkan tadi, nilai P95 respon berada di bawah 500 ms, dan errornya di bawah 1%. Tadi kan berarti di 90 ms sama error rate-nya di 0,4% ya kalau salah, yang menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi sehat dan responsif. Nah, maka teks di sini berarti nggak ada bottleneck. Yang pertama, yang kedua resource masih longgar, yang ketiga UX user baik. Nah, ini analisis performa yang high load. Analisis performa di yang tinggi, yang high load, terjadi peningkatan signifikan pada P95 response time dan error rate. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem mulai mengalami degradasi performa akibat keterbatasan resource backend dan database, karena terjadi pelonjakan yang awalnya mungkin kita butuh sekitar 50, tiba-tiba kita butuh 300 dalam waktu yang sama gitu. Meskipun threadnya ditambah, tapi tidak apa ya, jadi nggak menjamin lah bahwa performa high load itu malah makin bagus. Nah, ini makna teknisnya. Yang pertama ada sistem tidak crash, oke. Yang kedua, tapi kualitasnya turun, kayak yang tadi aku bilang, karena tiba-tiba ada lonjakan dari 50 ke 300, itu tuh kayak 1:6 gitu. Sedangkan threadnya cuma dinaikin 4, dimana itu 1:2/4 berarti ya, 2/4, itu kayak jauh, 1:2 lah. Nah, yang terakhir ada indikasi perlu scaling. Nah, ini ada root cause analysis ini maksudnya akar masalahnya. Jadi akar masalahnya ini, kalau misalkan berkorelasi antar metrik, degradasi performa disebabkan oleh yang pertama tadi, penggunaan CPU backend yang mendekati batas maksimum sehingga memperlambat pemrosesan request. Nah, yang kedua, meningkatnya latensi database akibat tingginya jumlah query yang dieksekusi secara bersamaan. Nah, ini tuh tadi yang CPU-nya tinggi, itu tuh berarti antrean request-nya. Jadi kayak makin banyak antrean terus, mungkin CPU-nya makin gila gitu. Nah, ini ada database yang lambat, respon ikut lambat. Misalnya kalau misalkan ada database
udah mengalami kelambatan, berarti responnya juga ikut lambat gitu. Karena database kan untuk mengeload suatu data gitu. Akhirnya ya kalau database-nya lambat, ya responnya ikut lambat. Nah, ini metrik tambahan yang diperlukan. Metrik tambahan untuk analisis lebih akurat untuk memperdalam analisis performa. Ya, perlukan metrik tambahan sebagai berikut. Yang pertama, database connection pool usage. Nah, database connection pool usage ini untuk mengetahui apakah koneksi database menjadi bottleneck. Nah, yang kedua, ada backend thread pool utilization, di mana ini tuh untuk mengidentifikasi keterbatasan kapasitas memprosesan request. Alasannya apa sih? Tanpa metrik ini nih yang kita butuhin untuk penambahan metrik ini. Diagnosis kurang presisi, membantu tentukan solusi tepat. Tuh. Nah, ini insiden respon flow-nya. Insiden respon flow ketika terjadi peningkatan tajam pada placement 5 latency dan error rate, langkah-langkah berikut dilakukan. Tadi, yang pertama, apabila ada kelonjakan, ini aja ini harus dilakukan. Yang pertama, sistem monitoring mengirimkan alert melalui Grafana. Yang kedua, engineer menganalisis dashboard performa backend dan database. Yang ketiga, bottleneck diidentifikasi pada backend dan database. Yang keempat, dilakukan scaling layanan dan pembatasan request sementara. Yang kelima, evaluasi dilakukan setelah kondisi sistem stabil. Nah, ini nih, evaluasi keputusan arsitektur. Evaluasi keputusan arsitektur, penggunaan arsitektur cloud native, dan layanan backend stateless merupakan keputusan yang tepat karena memudahkan scaling dan meningkatkan reliability sistem. Penerapan monitoring sejak awal juga membantu dalam deteksi dini masalah performa. Nah, ini untuk improvement plan-nya. Kan di soal ada ini kan tadi ini 2 metrik tambahan dan ya, mungkin kayak bukan 2 keputusan yang udah tepat. Caranya beberapa improvement yang diusulkan berdasarkan hasil analisis antara lain. Yang pertama ada penerapan auto scaling pada backend API. Yang kedua implementasi caching menggunakan Redis untuk mengurangi beban database. Yang ketiga optimasi query database melalui indexing. Nah, ini dampak improvementnya. Dampak improvement yang tadi diharapkan dapat menurunkan respon time, meningkatkan reliability sistem, serta mengoptimalkan penggunaan resource sehingga lebih efisien secara biaya dan berkelanjutan. Nah, ini roadmap-nya. Roadmap untuk pengembangan sistem kita itu yang pertama ada jangka pendek. Untuk di jangka pendek itu ada implementasi caching dan optimasi database. Untuk di yang menengah, yang medium, ada penerapan auto scaling backend. Nah, yang ketiga yang jangka panjangnya, pengembangan mekanisme prediktif scaling berbasis data historis. Nah, jadi ini buat yang terakhir, ini kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan informasi dan analisis performa. Sistem antrian berbasis cloud native yang dirancang mampu menangani berbagai kondisi beban dengan baik apabila didukung oleh arsitektur dan mekanisme monitoring yang tepat. Nah, ini buat link mediumnya. Ntar link YouTube-nya aku taruh di sini ya Pak ya. Oke, sekian, terima kasih.